Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan memuat perkalian suku 2. Simak dan perhatikan video berikut ini, dan jangan lupa like and subscribe, karena like dan subscribe adalah gratis dan tidak merugikan diri kalian. Anak-anak, ini materi yang Bapak ingin sampaikan, persamaan memuat perkalian suku 2, ya. Yang pertama, jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting buat kedepannya. Kedua, dalam mempelajari persamaan linier satu variabel, Bapak telah mengatakan bahwa dasarnya adalah aljabar. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel kalau kita tidak mempunyai kekuatan daripada aljabar. Ya, nah ya. Contoh lihat nih. Kita mau menyelesaikan, kita mau mencari nilai X ini sebenarnya berapa. Kan dalam linier satu variabel kan begitu. X ini sebenarnya berupa angka, dan kita ingin mencari tahu X ini angka berapa. Cuma sebelum proses ke situ, kamu harus menyelesaikan cara aljabarnya dulu ya. Nah ya, ada aljabarnya, harus kamu selesaikan dulu itu aljabarnya. Oke, kita selesaikan dulu aljabarnya ya. Nah ya, 5X plus 7 X min 2 ya, sama dengan 5X X plus 4. Sesuai dengan syarat aljabar, maka kalau ada dalam kurung seperti ini, kamu harus bongkar ya nak. Saya bongkar ya. Ini saya bongkar 2 kali. Yang depan dulu, berarti 5X dikali X. Sesuai dengan persamaan, di depan huruf X ada angka 1, 5 kali 1, 5. X kali X, bahwa kalau perkalian maka pangkat dengan pangkat ditambah ya nak. Jadinya 5X 2. Ini kan pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis dalam aljabar. Jadi kalau dalam perkalian aljabar, dia pangkat dengan pangkatnya dijumlahkan. Pangkat 1 tidak ditulis ya. Jadi X 5X pangkat 2. Terus 5X kali min 2 ya. 5X dikali min 2. Positif kali negatif jadinya apa? Negatif. 5 kali 2 jadi 10. X-nya cuma ada 1. Itu ya. Selesai yang bongkaran pertama, masuk ke yang kedua. Bongkaran yang kedua. Berarti 7 kali X ya. 7 dikali X. Ini 7 di depan huruf X koefisien 1 ya, tidak ditulis ya. 7 kali 1 7. X-nya cuma ada 1. Jadi 7X ya. Terus 7 dikali min 2. 7 dikali min 2. Positif kali negatif, negatif. 7 kali 2, 14. Gitu ya. Jadi yang pertama ini sudah kita bongkar. Hasilnya adalah 5X kuadrat min 10X plus 7X min 14. Selesaikan. Mana yang sama? Ini yang sama ya. Ini yang sama ya. Berarti min 10X. Kalau dalam operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar, Bapak sudah pernah ajarkan bahwa bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan apabila ada huruf yang sama, pangkat yang sama. Ya, ini sama-sama pangkat 1 bisa. Tapi kalau ini, walaupun hurufnya sama, pangkatnya berbeda. Kamu nggak bisa 5X pangkat 2 dikurang 10X, salah. Karena pangkatnya berbeda walaupun hurufnya sama. Tapi harus cari huruf yang sama dengan pangkat yang sama. Ini huruf yang sama X dan pangkatnya sama-sama 1. Itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau yang ini nggak bisa ya. Berarti min 10X ditambah 7X ya. Negatif positif. Karena lain jenis maka kurangkan. 10 kurang 7, 3. Banyakan mana? Positifnya negatifnya. Banyakan negatifnya. Negatif 3X. Maka hasilnya ini karena nggak bisa dioperasikan, kita turunkan 5X kuadrat min 3X min 14. Nah ini yang bagian sebelah kiri sama dengan ya. Sebelah kiri sama dengan. Sekarang kita mau selesaikan yang sebelah kanan sama dengan. Sebelah kiri sama dengan sudah selesai ya. Sekarang sebelah kanan sama dengan. Oke. Berarti ini saya bongkar ya. 5X kali X. Berarti 5 dikali di depan huruf X ada angka 1 ya. 5 kali 1 5. X kali X berarti pangkat 1 tidak ditulis ya. Ada pangkat 1 nih. Jadi pangkat 1 1 tambah 1. Kalau perkalian aljabar maka pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Hasilnya adalah 5X pangkat 2 ya.
Sekarang 5x dikali 4. 5 kali 4 20 ya. 20 ini x ya. Maka hasilnya adalah 5x kuadrat plus 20x. Gitu ya. Jadi sebelah kanannya sudah ada, sebelah kirinya sudah ada. Sekarang kita gabungkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebelah kirinya ini ya. Saya batasi. Sebelah kirinya ini 5x kuadrat min 3x min 14 sama dengan sebelah kanannya adalah yang ini ya. 5x kuadrat plus 20x plus 20x. Kalau sudah sesuai dengan syarat aljabar bahwa yang di sebelah kiri sama dengan adalah huruf, maka taruh semuanya yang huruf di sebelah kiri sama dengan. Ini huruf di sebelah kiri sama dengan sudah benar ya. Saya tulis kembali kalau sudah benar, huruf sudah benar. Nah, ini angka masih salah, ini masih salah tempat ya. Dia harus pindah ya, karena angka itu harus di sebelah kanan sama dengan. Ini huruf nggak boleh salah tempat ini. Ini tempatnya angka ya, karena huruf harus di sebelah kiri sama dengan ya. Sehingga yang tadinya positif karena dia pindah tempat jadi apa? Jadi negatif ya. Jadi negatif. Nah, ini huruf lagi. Ini huruf lagi. Karena ini tempatnya angka, kamu nggak boleh. Sehingga yang tempatnya huruf ini harus pindah ke tempat huruf ya. Huruf ada di sebelah kiri sama dengan. Kalau angka ada di sebelah kanan sama dengan. Tadinya positif maka jadi negatif. Nah, ini yang angka di sini kan tempatnya huruf. Angka nggak boleh. Angka itu ada di sebelah kanan sama dengan, maka dia harus pindah. Harus pindah, tadinya negatif maka jadi positif. Nah, sudah. Sekarang ini 5x cari yang sama. Ini sama ya. Sama. Sama. Berarti 5x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Habis sudah ya. Habis. Saya coret ya. Nanti min 3 min 20. Min sama min. Min sama min ya. Min sama min berarti apa? Tambahkan 3 tambah 20. 23. 23x. Karena sama-sama min maka hasilnya tetap min. Sama dengan 14. Jadi min 23x sama dengan 14. Kita selesaikan lagi di sini. Kan mau cari x-nya doang ya. Berarti min 23x sama dengan 14 kan mau nyari x-nya doang, maka hilangkan. Saya bagi min 23. Ini juga saya bagi min 23. Nah, saya bisa coret kan habis. Jadi x sama dengan positif bagi negatif, negatif ya. Jadi 14 per 23. Nah, seperti itu nah ya. Ini contoh 1. Sekarang kita ke contoh kedua. Contoh kedua, selesaikan persamaan 4y min 8, y plus 5 sama dengan 2y plus 4. Saya selesaikan ya. Sama seperti tadi ya. Ini 4y min 8, y plus 5 sama dengan 2y plus 4 pangkat 2. Ini saya bongkar ya nak. Berarti 4y kali y, 4y dikali y sama dengan, di depan y ada angka 1 ya, 4 kali 1 4, y kali y, jadi 1 tambah 1 ya, sehingga 4y pangkat 2 gitu ya. Sekarang 4y kali 5, 4y dikali 5 berarti 4 kali 5 20. Ini y nya cuma ada 1 gitu ya. Ini sekarang min 8 ya. Min 8 dikali y ya. Di depan huruf y ada angka 1, cuman nggak ditulis. Min 8 kali 1. Min kali positif hasilnya min, 8 kali 1 8. Y nya cuma ada 1 gitu ya. Yang kedua, min 8 dikali 5. Min 8 dikali 5. Negatif kali positif negatif, 8 kali 5 40. Sehingga hasilnya adalah ini 4y pangkat 2 plus 20y min 8y min 40. Cari yang sama, ini sama hurufnya, sama juga pangkatnya ya. Kalau ini nggak boleh berbeda, kamu nggak boleh tambahkan. Kalau tambahkan salah. Sehingga 20y min 8y berarti 20 kurang 8 12y ya. Maka hasilnya adalah ini ya, 4y pangkat 2 positif 12y min 40. Ini yang ruas kiri. Sekarang kita ke ruas kanannya. Ruas kanannya ini ya nak, 2y plus 4 pangkat 2. Ingat, dalam aljabar ada sifat atau rumus bahwa suku pertama
yang begini ya. Kalau ketika kita lanjutkan kembali ya, dalam aljabar ada sifat seperti ini ya nak, A plus B pangkat 2, sehingga suku pertamanya dikuadratkan, A nya dikuadratkan, nanti 2 ini jadi pengali dari suku pertama suku kedua ya, 2 kali A kali B, dan terakhirnya yang suku keduanya dikuadratkan gitu ya. Sama juga seperti ini. Berarti ini suku pertama, suku kedua. Suku pertamanya 2Y plus 4. Suku pertamanya 2Y. Suku keduanya adalah 4. Oke, sekarang yang A-nya adalah suku pertama. Ini yang B-nya adalah suku kedua. Suku pertamanya dikuadratkan, maka suku pertamanya dikuadratkan. 2Y-nya dikuadratkan ya. Ditambah, jadi pengali 2-nya. 2 dikali suku pertama tuh. 2 kali suku pertama, suku kedua. 2 kali suku pertama dikali suku kedua, gitu ya. Ditambah kuadrat dari suku kedua yang B pangkat 2 tuh, kuadrat suku kedua, gitu ya. Oke, 2Y pangkat 2 itu artinya 2Y pangkat 2 artinya 2Y kali 2Y ya, ya nah ya. 2 kali 2 4 ya. Y kali Y berarti pangkat dengan pangkat dijumlah, hasilnya 4Y pangkat 2. Nah ini 2 dikali 2Y dikali 4, maka hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Jadi 16Y ya. Ini 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4 sama dengan berapa? 16. Sehingga hasil sebelah kanan sama dengan adalah ini ya, 4Y kuadrat plus 16Y plus 16, gitu ya. 4Y kuadrat plus 16Y plus 16. Kalau sudah kita gabung ya, kita gabung persamaannya. Yang ini 4Y kuadrat plus 12Y min 40 ya. 4Y ini nggak muat, saya hapus saja papan tulis saya. Jadi yang ruas kiri sama dengan tadi hasilnya ini ya, 4Y kuadrat ya. 4Y kuadrat plus 12Y min 40 sama dengan yang sebelah kanan sama dengan hasilnya ini ya, 4Y kuadrat ya. 4Y kuadrat plus 16Y plus 16. Kalau sudah, kita sesuai dengan syarat persamaan linear satu variabel, yang di sebelah kiri sama dengan itu tempatnya apa? Huruf ya nak ya. Tempatnya huruf. Yang sebelah kanannya sama dengan tempatnya angka ya nak. Angka. Tempatnya angka. Jadi lihat, 4Y kuadrat huruf sudah benar ya nak ya. Saya tulis 12Y sudah benar huruf. Nah ini salah nih, harus pindah nih. Kan angka ini harus pindah ke angka ya. Ini 4Y kuadrat salah nih. Ini huruf, ini harus pindah ke huruf ya. Gitu ya. 16Y juga sama. Ini huruf, ini harus pindah ke tempatnya huruf. Sehingga tadinya positif 4Y kuadrat jadi min 4Y kuadrat. Tadinya positif 16Y kuadrat jadi min 16Y. Sama dengan ya. Ini angka nih sudah benar. Nah ini yang salah nih. Tadinya min maka jadi plus ya. Jadi plus ya. Nah ini 4Y kuadrat min 4Y kuadrat, habis saya coret. 12Y. Ini 12Y. Ini 12Y min 16Y. Positif dengan negatif berarti berbeda tanda ya. Kalau berbeda tanda maka kurangkan. 16 kurang 12 adalah 4. Jadi berapa? 4Y. Sama dengan 16 sama 40 berapa? 56. Ini biar hilang 4-nya karena mau nyari Y-nya ya. Dibagi 4, maka ini dibagi 4. Maka ini jadi habis Y sama dengan jadi berapa? Y sama dengan 56 bagi 4 jadinya berapa? Jadinya adalah 14 ya. Jadinya 14. Jadi Y-nya adalah 14. Oh maaf ya ada kesalahan di sini. Ini positif dengan negatif dikurang ya, 16 kurang 12 4 ya. Tapi banyakkan mana positifnya apa negatifnya? Banyakkan negatifnya. Ini harus dibagi negatif. Nah, berarti ini juga harus bagi negatif, ya kan? Kalau positif bagi negatif, maka hasilnya adalah negatif, ya. Hasilnya adalah negatif. Jangan sampai lupa tuh positif dan negatifnya ya. Sekarang kita masuk ke materi
Selanjutnya, sekarang belajar tentang model matematika. Yang dimaksud dengan model matematika, nah, kalau kita jadi membuat dari soal cerita ini, kita sederhanakan dalam bentuk persamaan. Kalau yang tadi kan persamaannya sudah ada, sudah enak ya, sudah jadi. Tinggal kita hitung doang dengan aljabar dan persamaan linear satu variabel. Kalau soal cerita bagaimana? Ya kita bikinkan model. Kita bikinkan model dalam persamaan linear satu variabel, ya. Dalam satu variabel. Contoh nih, misalkan ya. Model matematika. Contoh, jumlah dua bilangan genap berurutan. Berarti kita logikanya ada jumlah dua bilangan genap yang tidak kita ketahui. Ini genap nih, angka genap kalau dijumlahkan katanya 60 gitu. Cuma kita nggak tahu angka berapa di sini, angka berapa di sini, kan kita harus bikin model. Ya sudah, berarti ada dua bilangan kan? Maka kita bisa bawa bilangan pertama, kita bikin model saja. Bilangan pertama, ya, bilangan pertama. Misalkan kita anggap apa, sesuatu yang nggak tahu kita anggap X saja. Kita nggak tahu, kita anggap X saja ya. Kita anggap X saja, kita nggak tahu. Berarti bilangan kedua apa? Kan bilangan kedua juga nggak tahu ya. Bilangan kedua juga nggak tahu. Kalau bilangan pertamanya saya anggap X, maka bilangan keduanya apa? Nah, kita harus sesuai dengan persamaan ini. Katanya kalau dijumlahkan dua bilangan genap berurutan adalah 60. Berarti di sini bilangan genap ya. Berarti bilangan pertama adalah genap, bilangan keduanya genap. Kita pakai logika sedikit. Kalau seandainya X-nya bilangan genap, seolah-olah saya masukkan di sini angka 2. Maka keduanya juga harus genap. Maka supaya genap, maka ditambah berapa? 2 kalau seandainya di sini 2 ya. Misalkan ini X ya. Saya anggap X di sini 2. Misalkan saya anggap ini X-nya 2. Maka supaya genap di sini tambah berapa? Tambah 2 juga kan? Ditambah 2 juga ya kan? Maka di sini X tambah 2. Gitu ya, logikanya begitu. Jadi ini X tambah 2. Coba kamu boleh, kalau X-nya 2, maka yang keduanya berarti bilangan genap berapa? 4, ya kan? Ini 2. Kalau X-nya 2, berarti 2 tambah 2 adalah 4. Tuh. Jangan, jadi dua bilangan genap seperti itu. Ini bisa diselesaikan nih. Jadi kalau bilangan pertama, jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 60. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua ya adalah 60. Bilangan pertamanya saya anggap apa tadi? X ya. Bilangan keduanya saya anggap apa tadi? X plus 2. X plus 2 sama dengan 60. Ya sudah, ini sama nih, X sama X nih ya. Ya, ini 1 di depannya, bukan nggak ada angka nih, ada angka. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. 2. Jadi 2X ya. 2X ya. Nggak boleh X tambah 2, nggak bisa. Huruf ditambah angka dalam aljabar nggak boleh. Jadi 2X plus 2 sama dengan 60 tuh. Persamaan jadi begini. Ya, dari soal cerita bisa kita tampilkan dalam bentuk matematisnya, dalam bentuk modelnya, dalam bentuk persamaannya, seperti itu. Paham ya? Ya, logika di sini nih. Jangan bingung kalau saya kan jumlah dua bilangan genap dua buah bilangan genap. Itu ada angka genap kan 2 kan? Kalau saya misalkan 2 di sini, maka supaya dia jadi genap lagi, kan berarti kan X-nya 2 di sini ya. Kan X-nya 2. Supaya dia jadi genap lagi tambahin berapa? Tambahin 2. Karena kan 2 tambah 2 adalah 4 tuh. Ya. Kalau X-nya 2, supaya dia bisa jadi genap lagi, maka 2 tambah 2 adalah 4. Genap kan? Maka persamaannya tadi yang bilangan pertama adalah X tuh. Bilangan yang kedua adalah X plus 2. Dengan logika memasukkan angka. Ya, masukkan angka 2 supaya jadi genap lagi, maka angka 2 yang X sama dengan 2, di sini juga X sama dengan 2, supaya jadi angka genap maka ditambah 2 supaya hasilnya 4 kan genap. 2 dengan 4 hasilnya genap. Jadi bilangan pertama adalah X, bilangan keduanya adalah X plus 2. Itu ya Nak ya. Sekarang kita ke contoh kedua. Contoh kedua, harga sebuah spidol lebih murah Rp4.000 dari harga sebuah pensil. Berarti yang mahal yang mana? Yang pensil ya. Spidol lebih murah. Ya, spidol lebih murah dari pensil mekanik. Jika harga satu-satu dulu ya. Harga sebuah spidol lebih murah Rp4.000 dari harga sebuah pensil. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa spidol ya, itu sama dengan harga sebuah spidol lebih murah 4.000 dari harga sebuah pensil. Dari harga sebuah pensil. Lebih murah, kan lebih murah berarti kurang ya, lebih murah dari harga sebuah pensil. Jadi
dia lebih mahal pensilnya. Lebih murah berapa? 4.000 tuh. Lebih murah 4.000. Gitu ya. Logikanya begitu ya. Nah, di sini berapakah harga 4 buah pensil? Jadi kita harus misalkan dulu ya. Pensilnya kita anggap apa di sini? Pensilnya. Ya, kalau pensil saya anggap apa di sini? Pensil saya anggap P lah. Ya. Kalau pensilnya saya anggap P, ya, pensilnya saya anggap P, maka spidol tadi, ya, spidol tadi, pensil tadi apa? Pensil adalah P, ya, dikurang 4.000. Gitu logikanya ya. Dari persamaan ini spidol, bahwa spidol adalah harganya lebih murah 4.000 daripada pensil. Kalau pensilnya saya anggap P itu, pensilnya saya misalkan P, maka spidol sama dengan yang pensil ini saya ganti dengan P dikurang 4.000. Ini persamaannya. Jadi begini persamaannya, modelnya begini. Terus apa keterangan selanjutnya? Harga 4 buah pensil, berarti pensil apa? P ya. Harga 4 buah pensil berarti pensil P. Dan 2 buah spidol S lah, adalah 60.000. Saya singkat S spidol ya. 4 pensil berarti 4 kali P ya. Berarti 4 kali P ya. 4 kali P. 4 pensil berarti 4 kali P. Ditambah 2 spidol. Spidolnya tadi kan ini persamaannya. Spidolnya ini ya. Spidolnya ini ya. 2S artinya 2 kali S. Nah, S-nya spidolnya adalah ini. P min 4.000. P min 4.000 sama dengan 60.000. Sehingga 4P ditambah 2 kali P ya. 2 kali P apa hasilnya? 2P ya. 2 kali P hasilnya adalah 2P. Begini, ini harus dibongkar dulu ya. Oke, cara ya. 2 kali P berarti ya. 2 kali P sama dengan 2 kali 1. Depan huruf P ada angka 1. Jadi 2, P-nya hanya 1. 2 dikali min 4.000. 2 dikali min 4.000. Hasilnya adalah min 8.000. Ya, hasilnya adalah min 8.000. Sehingga persamaannya jadi yang ini 4P ya. 4P ditambah berapa tadi ini? 2P min 8.000 ya, sama dengan 60.000 gitu. Jadi berapa? 4P ditambah 2P jadi berapa? Jadi 6P. 4P ditambah 2P jadi 6P. Sama dengan berapa? 6P dikurang 8.000 ya nak. Dikurang 8.000 sama dengan 60.000. Jadi 6P dikurang 8.000 sama dengan 60.000. Nah, itu jadi persamaannya seperti itu. Model matematikanya seperti itu jadinya. Ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe tidak bayar, tidak rugi untuk mensubscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.